محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada kitab tentang tafsir Al-Qur'an, yaitu pada hadis 2981. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini kayaknya putus-putus, Pak. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau itu telah menikahkan saudari perempuannya dengan seorang laki-laki dari kalangan muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si perempuan itu berada di hadapannya makanat selama beberapa lama. Kemudian dia mentalaknya dengan satu kali talak dan dia tidak rujuk kepadanya sampai habis masa iddah. Lalu dia masih cinta kepadanya dan si perempuan pun juga cinta kepadanya. Lalu dia pun melamarnya bersama pelamar-pelamar yang lain. Maka Ma'qil berkata kepada adik iparnya tadi atau mantan adik iparnya tadi, "Ya Luka, wahai orang rendah, saya sudah muliakan kamu dengan adikku, sudah saya nikahkan kamu dengannya, kamu malah mentalaknya. Demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Ini adalah terakhir kamu bersama dia." Kemudian perawi mengatakan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hajatnya kepada si perempuan dan mengetahui hajatnya si perempuan kepada suaminya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun." Dan apabila kalian mentalak para wanita, lalu mereka sudah mendekati masa iddahnya, nah, silahkan dirujuk kalau mau rujuk. Kalau tidak, ya sudah. Sampai pada ayat wa antum la ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah ayat 231. Nah, kok di sini kok 216, Pak? Nah, ini salah mestinya. Yang salah yang ini. Falamma maka tatkala sami'aha Ma'qil, Ma'qil mendengar ayat ini, maka dia mengatakan sam'an li rabbi wa ta'ah. Saya mendengar kepada Allah dan saya taat kepada Allah. Kemudian Ma'qil memanggil adik iparnya dan mengatakan, saya akan menikahkan kamu, yaitu dengan adikku, dan saya akan memuliakan kamu. Ini hadis derajatnya sahih. Jadi ringkasnya, seorang suami istri kalau sudah bertalak atau bercerai, boleh rujuk lagi. Masih boleh rujuk sampai talak yang ketiga. Kalau sudah talak ketiga, maka tidak bisa rujuk kecuali ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pertama, dia sudah nikah dengan laki-laki yang lain. Persyaratan kedua, dia sudah dicima oleh laki-laki lain tersebut, lalu dicerai juga. Dan hadis ini menunjukkan taatnya para sahabat kepada Allah. Begitu turun ayat, langsung sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Karena kalau tidak mendengar kepada Allah dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan tersesat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Nabi atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini surat An-Nur ayat 54 nih. Nah, maka begitu mendengar ayat langsung sam'an wa ta'atan. Kami mendengar, kami mentaati. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi
bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya tidak boleh menikah tanpa wali. Karena saudarinya Ma'qil bin Yasar seorang janda. Seandainya urusan nikah itu dipegang oleh dirinya tanpa perlu wali, seandainya niscaya dia akan menikahkan dirinya kepada mantan suaminya dan tidak perlu kepada walinya, yaitu Ma'qil bin Yasar. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi Allah bicara kepada para wali, yaitu Allah mengatakan la ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Kalian jangan melarang wahai para wali kepada orang yang kamu wali untuk menikah dengan mantan suaminya. Nah, berarti walinya itu punya hak untuk menikahkan orang yang dia menjadi wali terhadapnya. Dan ini sesuatu yang diyakini oleh mayoritas para ulama, Pak. Ini ayatnya ya. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Jangan mencegah perempuan-perempuan untuk menikahi mantan suami. Nah, maka azwaj di sini bukan suami tapi mantan suami. Maka dalam ayat ini ada dalil bahwasanya urusan nikah itu dipegang oleh wali ma'a ridhohunna, disertai dengan ridhonya si janda. Dan ini pendapat mayoritas ulama yang diselisih oleh madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi, janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri, Pak. Jadi janda sudah cerai atau sudah ditinggal mati suaminya. Dia mau nikah, itu tidak perlu panggil wali. Langsung dia bilang kepada laki-laki yang dia senang kepadanya, saya nikahkan diriku dengan kamu. Itu sudah sah. Menurut madhab apa? Hanafi. Nah, kita tidak usah pakai madhab tersebut. Karena di sini fala ta'dhuluhunna, ya. Wali itu yang diajak bicara oleh Allah untuk tidak boleh melarang perempuan menikah kepada mantan suami. Berarti dia janda. Maka janda pun tetap tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Lah terus madhab Hanafi itu dalilnya apa? Madhab Hanafi ya punya dalil, Pak. Karena setiap pendapat para ulama ya ada dalil. Dalilnya ya ayat yang kita baca tadi pada kalimat yang kihna azwajahun, menikahi mantan suami. Menikahi mantan suami. Siapa yang menikahi? Ya si perempuan. Nah, berarti si perempuan punya hak untuk menikahi. Nah, berarti apa? Dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Nah, sehingga ringkasnya kalau jumhur itu berdasarkan awalnya ayat la ta'dhuluhun, tapi kalau madhab Hanafi berdasarkan akhirnya ayat yaitu yang kihna azwajahun. Jelas nih? Jadi satu ayat bisa diambil dua pendapat. Kalau ikut kalimat pertama, maka muncul pendapat yang sesuai jumhur. Kalau ikut kalimat kedua atau bagian kedua, maka berarti sesuai dengan madhab Hanafi. Tapi jangan pakai pendapat madhab Hanafi di sini, karena menyelisih mayoritas para ulama. Dan kita punya kaidah, Pak. Kaidahnya mengatakan, qaulul jumhur, ucapan mayoritas ulama, lahu quwwatun, memiliki kekuatan. Meskipun tidak selalu pendapat mayoritas itu benar, tidak selalu. Bisa saja kebenaran itu justru diletakkan oleh Allah pada yang minoritas, bisa. Tapi ketika mayoritas berpendapat sesuatu, nah itu ada tanda-tanda bahwasanya pendapat tersebut ada kekuatan. Seperti misalnya pengajian seperti ini. Semuanya mengatakan A, satu orang dari panjenengan mengatakan B. Nah, itu berarti pendapat yang mayoritas lebih kuat. Misalnya diusulkan atau ditawarkan pengajiannya ini dilanjutkan atau tidak. Nah, yang mayoritas mengatakan dilanjutkan meskipun Meke kadang-kadang mati-mati. Nah, satu orang berpendapat sekalian ditiadakan saja karena Mike mati-mati nganyel ke. Berarti pendapat yang mayoritas itu yang lebih kuat nih. Karena ternyata apa?
banyak yang lebih setuju untuk dilanjutkan. Berikutnya 2982 dari Abu Yunus, dia adalah mantan budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, telah menyuruhku Aisyah untuk menulis kepadanya mushaf Al-Quran. Nah, zaman dulu itu mushaf belum ada pencetaknya, Pak. Jadi ditulis dengan tangan. Dan Aisyah minta dituliskan mushaf, itu bisa jadi beliau tidak hafal seluruh Quran. Dan tidak masalah. Tidak harus orang itu hafal seluruh Al-Quran. Bisa jadi juga sebenarnya dia hafal Quran, tetapi ada saran dari Nabi untuk membaca mushaf Quran. Man sarrahu ayyuhibballaha wa rasulahu, siapa yang senang untuk bisa cinta kepada Allah dan Rasul, falyaqra fil mushaf, hendaklah membaca mushaf Quran. Nah, bisa jadi Aisyah sebenarnya sudah hafal 30 juz. Tapi kenapa dia pilih baca Quran? Nah, karena ada fadilahnya ini. Jadi kalau kita membaca Quran itu kita melakukan dua hal. Mulut kita membaca, mata kita melihat. Nah, maka dua-duanya mendapatkan fadilah, yaitu mulutnya dan matanya. Dan saya barusan membaca satu kitab yang bagus. Kitabnya judulnya adalah Al-Adab, karya Al-Imam Al-Baihaqi. Ini wafat 458. Ini. Yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Perkataan dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, barang siapa yang senang bahwasanya dia itu tahu bahwa dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia perhatikan. Kalau dia itu suka kepada Al-Quran, berarti dia suka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi untuk menilai diri kita itu sebenarnya cinta Allah atau tidak, nah, itu gampang, Pak. Apakah kita suka membaca Quran? Kalau suka membaca Quran, kata Ibnu Mas'ud, berarti kamu cinta Allah. Berarti kalau dibalik ya, tidak suka membaca Quran, berarti apa? Tidak suka atau benci sama Allah. Meskipun kita nggak ngaku, wah, aku nggak benci. Lah nggak benci kok nggak baca. Nah, berarti apa? Tidak suka. Nah, ini teori dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang barusan saya baca dari kitab Al-Adab karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Jadi ini kitab baru yang saya miliki. Kemudian tadi pagi saya baca, ini sekarang saya sampaikan sebagiannya. Kemudian Aisyah mengatakan kepada mantan budaknya tadi, kalau kamu sudah sampai pada ayat ini, maka kasih tahu saya, yaitu ayat Hafidhu ala salawati was salatil wusta, Baqarah 238. Jagalah salat-salat 5 waktu dan jagalah salat yang terbaik. Nah, begitu saya sudah sampai pada ayat itu, saya kasih tahu Aisyah, lalu dia mendiktekan kepada saya. Ini, tulis gini. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa salatil asr. Jagalah salat 5 waktu dan salat yang terbaik dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah, maksudnya salatlah karena Allah dengan khusyuk. Khusyuk atau diam. Qanitin itu artinya khusyuk atau diam. Terus Aisyah mengatakan, saya mendengar ayat tersebut dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini derajatnya sahih. Tapi meskipun derajatnya sahih, tetapi tulisan ini, wasolatil asri, ini tidak sesuai dengan tulisan mushaf Quran yang berada sekarang ini, yaitu mushaf Utsmani. Nah, dulu sudah pernah kita sampaikan, kalau tulisannya tidak sesuai mushaf Utsmani, itu namanya qiraah yang apa? Yang syadzah. Qiraah yang tidak mutawatir. Nah, qiraah yang tidak mutawatir tidak bisa digunakan untuk bacaan Quran. Sehingga tidak boleh kita membaca ayat ini dengan tambahan wasolatil asri.
Mungkin ada yang bertanya, lah ini kan Aisyah mengatakan, saya dengar Nabi membaca seperti itu, dan ini hadisnya kan sahih. Nah, maka jawabnya adalah, betul Nabi pernah baca seperti itu. Tapi itu pada ardhah ula, pada bacaan yang pertama. Nabi kan setiap Ramadan kan setor sama Jibril kan. Nah, pada setoran yang terakhir, itu sudah tidak dibaca lagi. Nah, sementara para sahabat itu hanya mengambil setoran yang terakhir. Jadi seolah-olah setoran pertama itu sudah mansuh, Pak. Kalau ada tambahan-tambahan lafal yang tidak dibaca pada setoran yang terakhir. Jelas nih? Nah, supaya kita tidak salah paham kemudian menolak hadis yang dhaif, yang sahih, tidak menolak ya. Kita tetap menerima hadis ini, hanya saja karena tidak mutawatir maka tidak bisa dijadikan sebagai bacaan. Lah kemudian gara-gara tambahan wasolatil asri, ini para ulama kemudian berselisih pendapat. Salatil wusta itu sebenarnya apa? Salat yang terbaik itu apa itu? Ada banyak pendapat. Pendapat yang populer ada 3. Yang pertama, salatil wusta, salat yang terbaik itu adalah salat asar. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Yang kedua, pendapat Aisyah. Salatil wusta itu adalah salat duhur. Makanya di sini ada tambahan wasalatil asri. Berarti salatil wusta itu bukan salat asar karena ada wa dan ya. Sehingga kalau wusta diartikan salat asar, lucu. Salat asar dan salat asar. Oh, kok diulang 2 kali? Nah, padahal apa? 2 kalimat yang berbeda. Berarti wusta adalah salat duhur. Tapi karena qiraahnya tidak mutawatir, sehingga pendapat ini tidak begitu kuat. Demikian juga ada satu hadis yang menunjukkan bahwa salatil wusta adalah salat duhur, tetapi hadisnya tidak sahih. Salatul wusta, salat wusta adalah awwalu salatin, awal salat ta'tika ba'da salatil fajr, yang datang padamu setelah salat subuh. Setelah salat subuh yaitu apa? Duhur. Tapi hadis ini mursal. Karena mursal berarti dhaif, karena mursal itu sanadnya putus. Nah, pendapat yang ketiga, salatil wusta itu adalah salat subuh. Salat pertama adalah salat asar, yang kedua adalah salat duhur, yang kedua adalah salat subuh. Masih ada lagi pendapat-pendapat yang lain, tapi yang populer adalah 3 tersebut. Nah, sekarang kenapa mayoritas ulama berpendapat salatil wusta adalah salat asar? Dalilnya hadis-hadis berikutnya, Pak. 2983. Dari Hasan Al-Basri, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul wusta, salat terbaik itu adalah salatul asri, salat asar. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa Allah mengatakan hafidhu 'alas salawati wassalatil wusta? Jagalah salat 5 waktu, terutama salat asar. Kenapa terutama salat asar? Karena banyak orang lalai pada salat asar. Masih sibuk kerja, Pak. Yang di sawah masih di sawah. Nanggung meninggalkan. Yang buka warung masih laris, nanggung meninggalkan. Yang di pasar masih laris, nanggung meninggalkan. Ya, bacot keringetan. Nah, sehingga dilanjutkan. Akhirnya salat asarnya terlewat, tidak terjaga waktunya. Nah, maka dikhususkan salat asar ini karena banyak yang melalaikannya. Dan ada hadis yang menguatkan makna yang sudah saya sampaikan ini, ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi tafutuhu salatul asri." Orang yang kelewatan salat asarnya waktunya sudah habis baru dia salat. Ka'annama wutira ahlahu wa malah, seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Maksudnya rugi besar. Istrimu mati, anakmu mati, hartamu habis, nah, maka rugi sekali. Itu kalau kita kelewatan salat asar sampai habis waktu atau sampai matahari kuning. Nah, maka karena banyak yang melanggar itulah atau yang melalaikan itulah kemudian muncul ayat tersebut. Jadi
salat asar dikhususkan, disebutkan, bukan berarti salat yang lain tidak perlu dijaga, tapi salat asar itu banyak yang melalaikan. Nah, hadis ini derajatnya apa? Kata Imam Tirmidzi sahih. Tapi di sini saya kasih garis bawah, Pak. Garis bawah dalam kitab saya ini tanda bahwa ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 pendapat. Apakah Hasan ini mendengar dari gurunya yang bernama Samurah atau tidak? Dengan kata lain, sanadnya sambung tidak. Kata Imam Syu'bah, Hasan tidak pernah mendengar dari Samurah. Berarti dhaif. Kata Imam Bukhari, dari gurunya namanya Ibnul Madini, Hasan mendengar dari Samurah. Berarti sanadnya sambung. Nah, Imam Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari. Sehingga dia mengikuti pendapatnya gurunya, yaitu Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari mengikuti pendapatnya gurunya, yaitu Ibnul Madini. Jadi kalau murid mengikuti pendapat gurunya, itu dimaklumi, Pak. Nah, sehingga ketika saya banyak sama pendapat saya dengan guru saya, atau guru-guru saya, ya dimaklumi. Misalnya, mayoritas ulama berpendapat wanita haid tidak boleh membaca Quran. Tapi saya mengikuti pendapat yang membolehkan. Maklumi saja. Kenapa? Karena saya ketemu guru-guru yang berpendapat seperti itu. Dengan sebab alasannya hadis-hadis yang melarang dhaif semua. Nah, berarti kembali ke hukum asal, yaitu boleh, tidak ada larangan. Pendapat yang ketiga, bahwasanya Hasan dari Samurah ini hanya mendengar satu hadis, yaitu hadis tentang akikah. Tapi kalau hadis yang lain seperti hadis tentang salatul wusta, nah ini dia tidak pernah mendengar, berarti sanadnya putus. Kalau sanadnya putus, hadisnya dhaif. Nah, di sini Imam Tirmidzi mengatakan sahih karena dia mengikuti pendapat gurunya yaitu Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mengikuti pendapat gurunya yaitu Ibnul Madini. Anggaplah hadis ini dhaif. Masih ada hadis lain yang sahih, Pak, yaitu hadis 2984 dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Ahzab. Perang Ahzab itu sama dengan perang Khandaq, yaitu tahun 5 Hijriah. Allahumma ya Allah, imla penuhilah kuburahum, kuburannya orang-orang kafir, wa buyutahum, dan rumah-rumahnya orang kafir, naron, dengan api. Kenapa? Kama sebagaimana syaghaluna, mereka sudah menyibukkan kami an salatil wusta, dari salat yang terbaik, hatta ghabatis syamsu, sampai tenggelamnya matahari. Salat yang sebelum tenggelam matahari adalah salat asar. Nah, berarti salatil wusta ini adalah salat asar. Nah, kenapa Imam Syafi'i kok memilih pendapat salatil wusta adalah salat? Imam Syafi'i berpendapat salat subuh. Kenapa beliau malah pilih pendapat tersebut? Nah, kata para ulama, karena beliau belum mendengar hadis ini. Seandainya beliau mendengar hadis yang sahih ini, pasti beliau akan mengikuti sesuai hadis yang sahih ini. Karena Imam Syafi'i punya prinsip, pendapat saya harus sesuai dengan hadis yang sahih. Berikutnya, 95. Ini dalil yang menguatkan lagi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul wusta, salat terbaik itu adalah salatul asri, salat asar. Kata-kata wusta itu kadang diartikan tengah, kadang diartikan terbaik. Sesuai kondisi kalimatnya, Pak. Nah, di sini yang dimaksud salat asar. Bisakah kita artikan salat tengah? Bisa. Karena dia tengah-tengah antara 2 salat siang dan 2 salat malam. Salat malamnya adalah maghrib sama isya. Ini sudah masuk waktu malam. Salat siangnya adalah subuh sama duhur. Ini waktu siang. Karena kalau kita bagi hari menjadi 2, ada siang, ada malam. Nah, siang itu mulainya fajar. Malam itu mulainya tenggelam matahari. Nah, maka seandainya wusta ini diartikan tengah-tengah, masih bisa. Hanya saja paling sering kata-kata wusta diartikan yang terbaik. Contohnya apa? Kata-kata wusta diartikan yang terbaik. Misalnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah paling bagusnya pintu jannah. Artinya kalau pengen masuk pintu jannah yang terbaik, maka bakti sama orang tua. Nah, itu akan menyebabkan masuk pada awsat, pintu jannah yang terbaik. Bukan yang tengah-tengah, Pak. Tengah berarti apa? Yang sedang-sedang, bukan begitu ya. Tapi terbaik, yang tertinggi. Berikutnya 86 dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya bicara, yaitu ngobrol di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat. Nah, ini di awal Islam masih boleh. Fanazalat, lalu turunlah ayat wa qumu, dan berdirilah, maksudnya salatlah, lillahi, ikhlas karena Allah, qanitin, dalam keadaan kunut. Nah, kunut itu apa? Ditafsiri oleh Zaid, fa umirna, kami disuruh bisukuti, untuk diam. Nah, berarti qanitin ini artinya apa? Diam. Diam maksudnya diam dari bicara kepada manusia. Jadi bukan berarti diam meneng tok, bukan ya. Kalau kita salat diam ya tidak sah. Karena Allahu Akbar, nah ini wajib diucapkan. Takbiratul ihram maksud saya. Fatihah wajib diucapkan. Yang rukun-rukun wajib diucapkan. Dan kata-kata qanit ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, qanitin diartikan diam berdasarkan hadis ini. Tafsiran yang kedua, qanitin diartikan khusyuk. Karena kata-kata kunut itu memang termasuk lafal yang mushtarok. Mustarok itu satu kata yang artinya bisa banyak. Diartikan khusyuk bisa, diartikan diam bisa, diartikan berdiri bisa, diartikan tunduk juga bisa. Banyak sekali, Pak, arti dari kata-kata kunut. Makanya ada doa kunut nazilah. Ya. Nah, itu bukan doa diam, nggak benar ya. Kalau kunut diartikan diam, ya nggak jadi doa. Nah, kunut itu adalah kita tunduk, kita menundukkan diri kepada Allah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata kunut ini kalau menerjemahkan kita harus melihat kondisi kalimatnya. Saya kasih contoh kunut yang artinya bukan diam, tapi artinya berdiri. Afdalus sholati tulul kunut. Salat paling utama adalah yang lama berdirinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Tulul kunuti fi shalah, lama berdiri ketika salat, yukhaffifu sakaratil maut, meringankan sakaratul maut. Nah, jadi kalau salat jangan cepat-cepat, Pak. Nanti sakaratul mautnya susah. Tapi hadis ini derajatnya palsu, Pak. Jadi gimana? Ya tetap jangan cepat-cepat. Karena tadi hadisnya sahih yang pertama tadi ya. Salat paling utama adalah lama panjang. Panjangnya apa? Lama berdiri. Panjang berdirinya. Tapi ya jangan keterlaluan lamanya sehingga bisa memberatkan kepada jamaah kalau menjadi imam. Lama yang normal. Berikutnya 87 dari Bara' radhiyallahu anhu tentang ayat wala tayammamul khabith. Jangan kalian bersengaja kepada barang yang jelek minhu dari harta kalian, tungfikun, kalian sedekahkan. Nah, jadi sedekah tidak boleh menyengaja yang jelek, yang sudah bosok dikasihkan, nggak boleh. Dan ini ayat ini turun berkaitan dengan siapa? Nazalat, ayat ini turun fina, pada kalangan kami, ma'syarul ansor, yaitu seluruh orang-orang ansor. Kami ini dulu adalah pemilik pohon-pohon kurma. Ada seseorang di antara kami datang dari pohon kurmanya sesuai dengan kadar banyaknya dan sedikitnya. Artinya ada yang sedekah banyak, ada yang sedekah sedikit sesuai dengan pohon kurma yang dia miliki. Nah, ada seseorang itu datang membawa satu dompol atau dua dompol lalu digantungkan di masjid. Sehingga ahli sufah yang tidur di masjid, yang mereka itu tidak punya makanan, maka mereka itu kalau lapar mendatangi dompolan tadi, kemudian dia pukul dengan tongkatnya, sehingga jatuhlah kurma-kurma busur dan kurma-kurma tamar, lalu dia makan. Nah, jadi cara sedekah di masa dulu salah satunya gitu, Pak. Pisang sak lirang, dibawa ke masjid, gantungkan. Siapa yang mau ngambil, motel, makan.
Nah, sekarang ini modelnya bukan pisang digantung, Pak, tapi kopi dan sebagainya, atau apa, Jumat berkah dan sebagainya. Nah, maka seandainya masjid ini mau mengamalkan hadis ini, silahkan ya. Siapkan kopi di luar, nah, sehingga siapapun yang mampir bisa ngopi dulu. Atau pakai teori lama nggak apa-apa ya, pakai dompolan. Kalau zaman dulu kan dompolan kurma. Nah, kalau di Indonesia ya berarti dompolan pisang tadi ya, pisang saklirang ya. Nah, dicoba selama 1 pekan kira-kira gimana ya, efeknya ada efeknya enggak ya. Barangkali banyak nanti yang datang ke sini ya, terutama mime-mime itu nanti akan apa? Mampir ke pisang-pisang tadi. Banyak sekali apa yang datang ke masjid. Di sini dikatakan buser. Apa itu buser? Buser itu kurma yang masih muda. Kalau tamer itu kurma yang sudah tua, yang sudah hitam. Jadi orang Arab itu mengurutkan kurma itu ada 6 urutan, Pak. Yang pertama, yang paling muda masih apa? Sangat kecil itu namanya tol'un. Kalau sudah agak gede dikit namanya khulalun. Kemudian balahun, kemudian busrun, kemudian rutobun, kemudian tamrun. Ini nggak perlu dihafalkan, Pak, karena bukan bahasa kita. Tapi maksudnya kalau kita pengen tahu makna-makna dari kata-kata yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab Arab tentang kurma, nah inilah urutannya ya. Tol'un, khulalun, ini yang pertama. Balahun, busrun, ini yang kedua. Rutobun, tamrun, ini yang ketiga. Ya. Dalam hadis tentang Nabi buka puasa, itu beliau memulai dengan rutob. Kalau ada, kalau tidak ada, memulai dengan tamar. Ya. Nah, adapun busrun tidak diambil oleh Nabi. Karena busrun ini tampaknya masih sepet gitu, Pak. Jadi sudah kuning-kuning ya, tapi ketika dimakan tuh ada sepetnya. Ya. Karena saya pernah dikasih orang 1 dompol, Pak. 1 dompol, nah itu ada yang rutopnya, ada yang pusernya. Nah, yang pusernya itu ternyata kalau dimakan ya masih agak sepet-sepet dikit gitu. Tapi kemudian ada beberapa orang dari kalangan orang-orang yang tidak menyukai kebaikan, tidak mengharapkan kebaikan. Dia datang dengan membawa dompolan yang di dalamnya ada shis. Shis itu adalah korma yang eh, bijinya belum keras. Artinya ini cacat. Jadi bijinya belum keras. Wal hasyafu, dan juga korma-korma yang jelek-jelek. Nah, berarti dia sengaja cari yang jelek-jelek. Kalau sekarang di Indonesia ya pisang yang sudah hampir bosok gitu ya, dibawa ke masjid. Yang dijual di warung nggak habis kan? Nah, karena nggak habis, gantungkan di masjid yang sudah hampir bosok-bosok. Ada juga yang membawa 1 dompolan yang sudah pecah, artinya ada cacatnya. Lalu dia gantungkan. Nah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang menggantungkan kurma bosok-bosok di masjid. Angfiku infakkanlah min tayyibati, dari barang-barang yang baik, maka sabtum, apa yang kalian usahakan, nah, termasuk hasil kerja kita. Wa mimma akhrajna, dan apa dari apa yang kami keluarkan, lakum bagi kalian, minal ardi, dari bumi. Nah, jadi hasil panenan bumi ya, yang baik-baik yang disedekahkan. Wala tayammamul khabith, dan janganlah kalian menyengaja yang jelek, minhu darinya, tungfikun, kalian infakkan. Walastum biakhidih, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya kalau dikasih. Illa an tughmidu fi, kecuali kalau kalian itu mempermudah di dalamnya, nah, baru kalian mau mengambilnya. Qala, Nabi menjelaskan ayat itu. Lau anna, seandainya, ahadakum, salah satu kalian, uhdiya ilaihi, dihadiahkan kepada dia, mithlu ma'a'ta, semisal apa yang dia berikan, yaitu yang jelek-jelek tadi, lam ya'khudhu, dia tidak akan mau mengambilnya, illa ala ikhmadin, kecuali atas kondisi memudahkan. Kalau dia mau mempersulit orang yang apa memberi dia, dia tidak akan mau terima. Karena apa? Barangnya jelek. Au hayain, atau dia mengambilnya karena malu saja, malu untuk nolak, atau malu untuk menerima karena yang diambil adalah sesuatu yang jelek-jelek. Nah, kemudian perawi mengatakan, maka kami setelah turun ayat itu,
datanglah salah satu kami dengan soleh, dengan harta yang baik yang ada pada dirinya, yang dimiliki oleh dirinya. Nah, jadi para sahabat sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini para sahabat tidak malu, Pak, mengakui bahwasanya ayat ini menegur mereka. Ya. Nazalat fina, ayat ini menegur kami. Nah, nggak malu mereka. Jadi kalau orang berbuat salah, ngaku saja, nggak usah malu-malu. Ya. Memalsukan sesuatu, ngaku aja, nggak usah diperpanjang masalah. Ya. Ngaku salah, selesai, minta maaf. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang terugikan. Nah, yang dirugikan diganti rugi. Kemudian mengakui kesalahan itu lebih baik daripada berkelanjutan di dalam keburukan yang kita lakukan. Dan ada satu hadis Nabi yang mirip dengan ayat ini tadi, yaitu tentang memberi makan kepada orang-orang miskin. Nabi mengatakan, la tut'imul masakin, jangan kasih makan kepada orang miskin, mimma la ta'kulun, dari sesuatu yang kalian sudah tidak mau makan. Jadi yang sudah jelek, yang sudah hampir bosok, kita nggak mau dikasihkan kepada orang miskin, nggak boleh. Ini. Kalau kita tidak mau karena sesuatu, bukan karena jeleknya, nah kita kasihkan boleh, Pak. Panjenengan sudah tua, giginya sudah banyak yang rusak, nih. Tidak mau makan rengginang misalnya, karena sudah nggak bisa makan. Nih. Nah, kasihkan kepada orang yang giginya masih utuh, nggak apa-apa. Nih. Panjenengan tidak suka marneng karena keras, nih. Tapi masih enak, nah, dikasihkan nggak ada masalah. Jadi orang miskin sudah susah, jangan ditambah susah dengan dikasih sesuatu yang jelek-jelek. Berikutnya hadis 88, dan ini hadisnya ada tanda dhaifnya, ya. Mungkin dhaifnya dari sisi Abul Ahwas, karena di sini dibicarakan oleh Imam Tirmidzi, kami tidak mengetahui hadis ini marfu' kecuali dari jalur Abul Ahwas. Nah, biasanya ini adalah berarti ada bermasalah. Insya Allah nanti akan saya cek lagi. Ringkasnya hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Tapi meskipun dhaif, mari kita lihat isinya benar atau tidak. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sesungguhnya li syaitan, setan memiliki lammatan, satu bisikan, bibni Adam, kepada manusia. Walil malaki, dan untuk malaikat lammatan, juga ada bisikan. Nah, jadi kita itu dibisiki oleh malaikat dan dibisiki oleh setan. Maknanya benar atau tidak, Pak? Benar, karena ada setan namanya setan qarin, ya kan? Qarinuhu. Nah, mari kita lihat hadisnya. Nah, ini nih, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun kecuali sudah dipasrahkan kepadanya korinnya, temannya dari kalangan jin, dan korinnya, temannya dari kalangan malaikat. Maka para sahabat bertanya, Anda juga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, saya juga. Hanya saja Allah menolong saya terhadap setan atau jin saya, sehingga saya selamat, sehingga dia tidak menyuruh saya kecuali dengan kebaikan. Nah, ini khusus jinnya Nabi, Pak. Kalau jinnya kita-kita ya tidak seperti itu. Nah, maka ringkasnya hadis ini dhaif sanadnya, tapi maknanya apa? Sahih, sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim dengan lafal qarinuhu, ya. Jin qarin dan malaikat qarin. Kalau yang di sini tadi dengan istilah setan dan malaikat. Terus di sini diperinci bagaimana bisikannya itu. Fa amma lamatu syaitan. Adapun bisikan setan itu adalah dua. Yang pertama, i'adun bisyarri, menjanjikan keburukan. Yang kedua, takdzibun bil haqqi, mendustakan kebenaran. Contohnya apa? Contohnya kita cari dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu membisikkan kepada kalian, menakut-nakuti kalian akan fakir kalau sedekah, dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Nah, termasuk berbuat keji itu adalah pelit, tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah Sudah wajib zakat. Nah, ini termasuk dari bisikan setan. Ini contoh dari bisikan setan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dia nakut-nakuti kita akan fakir kalau kita bersedekah. Sekarang contohnya bisikan malaikat. Wa amma lamatul malak. Adapun bisikan malaikat juga dua, Pak. Yang pertama, i'adun bil khair, dijanjikan yang baik-baik.
Yang kedua, wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang batin ya, satunya setan, satunya malaikat. Setannya mengatakan nggak usah sedekah, nanti hartamu berkurang. Malaikatnya mengatakan sedekah saja, hartamu berkurang tapi berkah. Kalau berkah sehingga kekurangannya terganti dengan berkahnya. Maka kalau setannya lebih kuat, akhirnya kita nggak jadi sedekah. Tapi kalau malaikatnya yang kuat, maka kita kemudian jadi bersedekah. Tidak hanya sedekah, Pak, semua kebaikan semua. Ya. Salat jamaah atau tidak, itu setan sama malaikatnya itu bisik-bisikan terus. Ya. Setannya mengatakan nggak usah sholat jamaah, imami suwe sholate, neng omah wae kulhu rampung, suwen sholat di masjid. Nah itu adalah apa? Bisikan setan. Nah maka kata beliau, faman wajada dzalik, barang siapa yang mendapati bisikan tadi yang baik-baik, falya'lam annahu minallah. Ketahuilah itu datangnya dari Allah, falyahmadillah, hendaklah memuji Allah, alhamdulillah. Wa man wajadal ukhra, barang siapa yang mendapati bisikan yang lain yaitu yang jelek, falyata'awwad billah, hendaklah dia berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi kalau kita dibisiki setan itu caranya apa? Ta'awud, Pak. Ini hadisnya dhaif kan ya? Tapi maknanya apa? Sahih. Kita temukan hadis yang semisal. La dhahaba anhuma yajid. Kata Nabi, inni la'alamu kalimah. Saya tahu satu kata yang kalau diucapkan oleh orang yang marah tadi, pasti akan lenyap marahnya. Yaitu kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti akan lenyap marahnya. Karena marah itu sumbernya dari setan. Maka hadis ini sekali lagi sahih dari sisi maknanya, meskipun dhaif dari sisi sanadnya. Dan betapa banyak hadis yang seperti itu. Dan barusan tadi sore saya mengumpulkan beberapa hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi disahihkan oleh Syekh Dia. Nah itu ternyata saya temukan banyak yang maknanya sahih, Pak. Nah ini, Al-Mi'atul Mukhtarah, 100 hadis yang terpilih. Mimmakhtarahu Dia, yang dipilih oleh Imam Dia, disahihkan oleh Imam Dia di dalam kitab Al-Mukhtarah. Ini ada 121 hadis sebagai contoh ya. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa hadis yang beliau sahihkan, kemudian dihasankan oleh oleh Syekh Albani, ada juga yang disahihkan oleh beliau dan didhaifkan oleh Syekh Albani. Bahkan ada yang beliau sahihkan tetapi kata Syekh Albani palsu, Pak. Nah, kalau ini saya belum meneliti. Kok bisa penilaiannya sangat jauh ya? Satunya mengatakan sahih, satunya mengatakan palsu. Ini perlu dicek lebih jauh lagi. Ini kira-kira yang benar yang mana? Yang mengatakan sahih atau yang mengatakan palsu? Jangan-jangan memang ada perawi palsunya, tetapi maknanya bisa diterima. Contohnya ini, Pak. 2 rakaat dari orang yang sudah keluarga lebih baik daripada 82 rakaat dari jomblo. Nah, ini kalau kita terima secara mutlak, ya palsu, ya tidak harus begitu kan. Karena sholat itu tergantung apa? Khusyuknya. Apakah berarti kalau jomblo itu tidak mungkin khusyuk? Bisa jadi malah jomblo khusyuk karena nggak ada tanggungan. Nah, yang sudah keluarga malah ra khusyuk. Utangi pirang-pirang. Allahu Akbar kelingan utang kono. Rakaat kedua utang yang kedua. Macam-macam jadinya malah pikirannya kacau. Nah, sehingga kalau dikatakan ini palsu ya memang dari kalimatnya saja sudah tidak masuk akal kalau dipahami secara mutlak. Tapi bisa juga kita pahami dengan pemahaman yang baik sehingga tidak harus isinya jelek. Nah, kembali ke hadis yang kita baca tadi ya. Ini hadisnya sahih secara makna meskipun dhaif secara sanadnya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Ini ayat yang menguatkan sabda beliau tadi. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kalian fakir kalau sedekah dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Termasuk keji adalah apa? Adalah bakhil tadi ini. Nah, di sini ya'idu dalam bahasa Arab, ya'idu itu seringnya diartikan menjanjikan.
Tapi di dalam ayat ini ya'idu oleh para ulama diartikan yukhawwifu, menakut-nakuti. Ya. Kenapa? Karena kata-kata menjanjikan itu biasanya untuk yang baik-baik, Pak. Lah kalau ini kan dijanjikan fakir, ini kan nggak cocok nih. Nah, karena fakir sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Nah, berarti ya'idu artinya apa? Menakut-nakuti akan fakir kalau bersedekah. Itulah makna dari ayat ini. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.